Malaysia. Namun kisah hidupnya sangat menarik perhatian dan menyentuh hati Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Rohana adalah seorang gadis berusia 22 tahun. Sejak berusia 2 bulan, dia diasuh oleh seorang perempuan Cina bernama Chi Hoi Lan. Ibu Rohana adalah seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan menikah dengan seorang pria Malaysia. Ketika Rohana berumur 2 bulan, ibunya yang bekerja sebagai petugas cleaning service di sebuah taman kanak-kanak di mana Chi Hoi Lan bekerja, pulang ke Indonesia dan tak pernah kembali. Ayah Rohana sendiri yang berkewarganegaraan Malaysia hilang tanpa jejak sejak Rohana tinggal bersama Chi Hoi Lan itu. Maka Rohana kecil hingga di usia 22 tahun sekarang ini tetap tinggal bersama Chi Hoi Lan. Dia dibesarkan oleh Chi Hoi Lan dengan penuh kasih sayang. Rohana memanggilnya Lao Se yang berarti guru. Rohana Abdullah tak punya hubungan darah dengan mantan guru taman kanak-kanak di Kuala Lumpur yang bernama Chi Hoi Lan. Namun Anda tak akan dapat memisahkan kedekatan mereka. Apalagi pada saat ini, ketika sudah sepekan terakhir ini perjalanan hidup Rohana menjadi sorotan publik Malaysia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob sengaja menghubungi Rohana langsung lewat telepon selulernya. Ini diungkapkan Perdana Menteri lewat akun Instagramnya. Ismail Sabri Yaakob sangat tersentuh hatinya ketika mengetahui perjalanan hidup Rohana yang terungkap di media sosial. Chi memang berdarah Tionghoa, tetapi dia memasukkan Rohana ke sekolah dasar Muslim. Menurut Chi, dia sungguh-sungguh menyayangi dan mengasihi Rohana. Bagi Chi, Rohana adalah anak sendiri. Karena itu pula, Rohana tidak pernah diberinya makanan atau minuman yang haram. Lantas, kemana orang tua Rohana? Ibu Rohana sejatinya adalah seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di taman kanak-kanak di mana Chi bekerja. Ibu Rohana kemudian menikah dengan seorang pria berwarganegara Malaysia. Namun ketika Rohana berusia 2 bulan, Ibu Rohana meninggalkan Malaysia dan kembali ke Indonesia hingga sekarang ini. Tak ada seorang pun yang tahu di mana Ibu Rohana berada sekarang. Begitu pula ayah Rohana. Ketika Rohana masih berusia 2 bulan itu, dia meninggalkan Rohana begitu saja hingga sekarang. Tak ada seorang pun juga yang mengetahui di mana ayah Rohana sekarang. Chi yang kini berusia 83 tahun dan tidak dikaruniai seorang anak karena memang belum menikah, pada akhirnya merawat dan membesarkan Rohana. Saya sudah menganggapnya sebagai anak sendiri, kata Chi. Saya ingin sebelum saya meninggal, dia menikah dan memiliki anak. Saya ingin dia bahagia. Persoalannya sekarang adalah Rohana sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Karena itu pula, sejak 6 tahun yang lalu dia telah mengurusnya. Tetapi hingga sekarang statusnya mengambang. Dia sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Beruntunglah Rohana karena Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob memberikan perhatian yang luar biasa kepada Rohana melalui telepon selulernya. Perdana Menteri menjanjikan akan segera menyelesaikan urusan kewarganegaraan Rohana. Dia menaruh respek yang luar biasa, bahkan sengaja memberikan akses kepada Rohana bahwa inilah sambungan nomor teleponnya langsung. Sewaktu-waktu Rohana bisa menghubunginya jika memang mengalami kesulitan
dalam mengurus kewarganegaraannya. Ketika diwawancari wartawan di Malaysia, Rohana mengaku bahwa dunia ini sungguh tidak adil. Ini bukan kesalahan saya. Jika ayah dan ibu saya yang berbuat salah, kenapa saya yang harus menanggungnya? Saya sebagai anak hanya ingin meneruskan hidup. Menurut Rohana, jika harus berhenti sekolah, tentu saja dia sangat bersedih. Saya terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada dokumen kependudukan. Selama ini saya pernah bekerja sebagai penjaga konter. Tetapi tahu sendirilah bagaimana kalau kita bekerja tanpa status kewarganegaraan. Jadi saya merasa diperlakukan sebagai warga negara asing. Problem saya selama 22 tahun ini adalah tidak memiliki kewarganegaraan. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengaku ikut memberikan perhatian ekstra atas kasus Rohana. Menurut Hermono, pihaknya akan memberikan dokumen apapun yang dibutuhkan oleh Rohana. Sebab menurut Hermono, setiap orang memang wajib memiliki kartu identitas. Pihaknya juga berjanji akan menghubungi pihak kerajaan Malaysia terkait masalah tersebut. Namun, pihaknya akan menanyakan lebih dulu kepada Rohana, apakah ingin menjadi warga negara Indonesia atau memilih status sebagai warga negara Malaysia. Semuanya untuk kepentingan Rohana agar status kewarganegaraannya tidak terkatung-katung. Agar Rohana segera mendapatkan solusi yang tepat demi masa depannya. Agar Rose, panggilan akrab Rohana kepada Chi Hoilan, juga merasa bahagia. Bagi pemerintah Malaysia, perjalanan hidup Chi Hoilan bersama Rohana merupakan contoh nyata keluarga Malaysia. Demikianlah kisah inspiratif dari Rohana dan Chi Hoilan. Sampai ketemu lagi dalam laporan yang jauh lebih menarik lainnya. Bye.